Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Kau ya Tuhan. Sore hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh jiwa kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Mari Kau puaskan ya Tuhan dahaga kami akan Kau ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu, kami rindu memuji Engkau, kami rindu untuk bersorak bagi nama-Mu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari Bapa, Engkau urapi ibadah kami ya Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Engkau disenangkan dan kuasa-Mu Engkau lepaskan Tuhan sore hari ini bagi umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Biarlah awal pertengahan ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Saya undang semua itu berdiri. Haleluya. Mari kita nyanyi bagi Dia, Raja di atas segala raja. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, mari puji Dia. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggal
bagi Dia, nyanyi bagi Dia, amin. Nyanyi bagi Dia, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan kita adalah Raja yang kekal, kuasanya di bumi dan di surga nyata. Haleluya. Mari katakan, Tuhan kita, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat, Dia Raja yang kuat dan perkasa, amin. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Mari sama-sama katakan, Tuhan kita, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah, amin. Pegang firman Tuhan, Pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita.
anugerah-Mu tercurah bagi setiap kita Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan adalah terang dan kehidupan kita. Kita hidup dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, amin. Tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, amin, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, amin, amin, haleluya. Yes, oh, kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Tiada kami takut dan gentar, sebab Engkau beserta kami Tuhan.
baik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya Jesus. Inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan. Lebih baik 1 hari kami ada di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Lebih baik kami mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu
di tempat lain. Amin Tuhan. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari berada di bait kudus-Mu daripada di tempat yang lain, Tuhan. Hati kami rindu Engkau, jiwa kami haus akan Engkau, Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah, dimuliakan, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku,
hambanya kami persilakan. Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tuhan, Kau tempat perteduhan kami turun-temurun Tuhan, generasi lepas generasi, angkatan demi angkatan Tuhan. Betapa besar perbuatan-Mu Tuhan, betapa dalam rancangan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan, kubu perlindungan kami, Allah yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Saya percaya Bapak Ibu ya, puji-pujian yang dinaikkan menguatkan setiap kita, amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari sebuah pohon ya. Dari sebuah pohon. Kalau minggu-minggu yang lalu ya, kita belajar dari seorang nabi ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar dari sebuah pohon Bapak Ibu ya. Pohon ini luar biasa menurut saya. Kenapa? Ya. Karena pohon ini disebutkan di Taman Eden ya. Pohon yang disebutkan di Taman Eden ya. Tokoh-tokoh besar Alkitab ya. Tokoh-tokoh besar Alkitab itu memiliki pengalaman yang unik dengan pohon ini Bapak Ibu ya. Contohnya ya, Adam Hawa ya. Terus lagi Musa Yosua ya. Ada lagi nabi-nabi ya. Nahum, Mika, itu memiliki sesuatu yang unik ya. Sesuatu yang unik dengan pohon ini. Pohon ini namanya adalah pohon ara Bapak Ibu ya. Pohon ara. Bahkan Yesus pun memiliki pengalaman yang unik dengan pohon ini Bapak Ibu. Mari kita akan sama-sama belajar ya, ada apa dengan pohon ini ya. Kita akan lihat di Markus 11 ayat 12 sampai 14. Markus 11 ayat 12-14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, di pohon ara itu ya, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu, sebelum ke pasal 12 sampai 14 ya, saya ingin cerita tentang latar belakangnya dulu ya. Satu perikop ke atasnya Bapak Ibu ya. Suatu ketika Yesus ya akan ke Yerusalem ya. Suatu ketika Yesus akan ke Yerusalem dan dia tiba di Betania. Yesus tiba di Betania dengan 12 muridnya. Lalu Yesus ngomong gini ya kepada 2 orang muridnya ya. Tidak disebutkan namanya ya. Kamu pergi ya ke desa di depan dan kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat dan belum kena kuk ya. Belum ada yang menunggangi ya. Seekor keledai muda. Dan kalau misalnya ada yang tanya, ngomong seperti ini ya. Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya ya. Singkat cerita 2 orang ini
Dua orang murid Yesus ini dia mendapatkan keledai itu ya, dan dia membawa ke Yesus ya. Yesus naik keledai itu dan Yesus naik ke keledai ke Yerusalem. Di Yerusalem orang-orang banyak menyeru-nyerukan Yesus, mengeluh-elukan Yesus, Hosana, Hosana, Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan di Markus 11 ayat 11. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi Bapak Ibu, Yesus tiba di Yerusalem dan tiba di Bait Suci itu sudah hampir malam. Dan Yesus kembali lagi ke Betania ya. Jadi ya Bapak Ibu ya, perjalanan rutenya dari Betania ke Yerusalem ya, sampai di Bait Allah itu sudah malam. Yesus kembali lagi ke Betania. Yesus kembali lagi ke Betania. Jadi Betania ini adalah base campnya Tuhan Yesus dan murid-murid ya. Saya nggak tahu kenapa Yesus suka sekali nginap di Betania ya. Jarak dari Betania ke Yerusalem itu kurang lebih sekitar 2 mil, 3 kiloan ya, 3,2 kilo Bapak Ibu ya. Nah, Yesus nginep di Betania. Di Betania itu kalau misalnya kita ketahui ya, di situ ada Marta, ada Lazarus, ada Maria ya. Jadi Yesus senang sekali tinggal di Betania Bapak Ibu ya. Yuk, cerita bersambung ya ke ayat 12. Keesokan harinya, berarti sesudah Yesus menginap di Betania ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar ya. Jadi Yesus ini ternyata belum sarapan Bapak Ibu ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ya. Bapak Ibu seperti ini ya. Yesus belum sarapan ya di Betania dan Yesus harus jalan ke Yerusalem 3 kilo. 3 kilo. Ya. Yesus melihat dari jauh ada pohon ara. Yesus menghampiri pohon ara itu kalau ia mendapatkan sesuatu, ya. Kalau ia mendapatkan sesuatu, kalau ia mendapatkan buah. Tetapi Markus ya dengan cerdas sekali mengatakan bahwa itu belum musim buah pohon ara. Yesus tetap ke sana ya Bapak Ibu ya. Yesus lihat nggak ada apa-apa. Yesus marah Bapak Ibu. Yesus marah. Ya. Yesus mengutuk pohon ini ya di ayat ke-14. Maka katanya kepada pohon itu, janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya itu. Bapak Ibu, tahun ini ya auranya, ayat ini auranya negatif Bapak Ibu. Auranya negatif ya. Yesus itu ternyata emosian kalau lapar ya. Apakah seperti itu? Nanti kita lihat ya. Kalau misalnya Yesus ini emosi ya, ketika lapar, maka kemanusiaan Yesus ya, kemanusiaannya ya, bukan ketuhanannya, kemanusiaannya Yesus tidak lebih baik dari saya dan Bapak Ibu semua saat ini. Kenapa? Saya pun seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya ini lapar, saya akan cepat emosi. Kebanyakan juga bapak-bapak seperti itu. Kalau misalnya lapar akan emosi. Tetapi apakah seperti itu? Ya. Istri saya ini pinter ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau diomongin ya, mungkin sesuatu yang gak enak di hatinya, dia mesti kasih saya makan dulu Bapak Ibu. Jadi pinter menurut saya triknya. Jadi saya dikasih makan dulu ya sampai kenyang ya, habis gitu baru dia ngomel. Ngomel. Fungsinya apa? Fungsinya agar saya nggak ngomel juga ya Bapak Ibu. Kalau laki-laki itu ya laki-laki ya Bapak Ibu ya. Itu kalau misalnya dia lapar itu cenderung emosi ya. Jadi memang kita harus punya trik ya, terutama istri-istri ya. Jadi kalau misalnya mau ngomeli suami, mau ngasih tahu, mau negur, dikasih makan dulu ya. Dikasih makan dulu. Yang emosi jadinya ngangguk-ngangguk Bapak Ibu kalau misalnya kenyang ya. Ya itu laki-laki ya. Jadi memang kita harus seperti itu ya. Yesus itu lapar dan Yesus itu dikatakan marah kepada pohon ara ini. Kamu tidak akan berbuah lagi. Apakah seperti itu? Saya pikir nggak seperti itu ya. Saya melihat tonnya, auranya di ayat ini negatif tentang Yesus. Kenapa negatif? Saya merasa Yesus ini arogan. Arogan ya. Ini belum musim buah ara, tetapi Yesus minta pohon ara, buah ara. Ya. Auranya negatif ya. Apakah seperti saya mikir gini ya. Sebentar. Yesus ini merasa lapar ya. Saya mikir gini Bapak Ibu. Yesus itu pernah puasa 40 hari loh Bapak Ibu. Yesus pernah puasa 40 hari dan Yesus kuat 40 hari. Ini tidak sarapan pagi-pagi, apakah Yesus bisa merasa lapar? Kalau Bapak Ibu ya, pernah mengangkat semen 40 kilo, mengangkat beban yang 1 kilo saya rasa nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Yesus itu pernah puasa 40 hari Bapak Ibu. Masa kalau misalnya Yesus tidak makan pagi, Yesus merasa lapar? Ternyata ada message yang tersembunyi di ayat ini Bapak Ibu.
Yang saya pun kaget, yang saya pun kaget ya Bapak Ibu. Yuk kita lihat ya message-nya seperti apa ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun ya. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Disebutkan gini Bapak Ibu, pohon ara ini sudah mulai berdaun. Berarti sebelumnya pohon ara ini rontok, tidak ada daunnya. Kalau kita di Indonesia sulit untuk memahami hal ini. Kenapa? Karena Indonesia 2 musim ya. Karena Indonesia 2 musim, pohon rambutan, pohon duren segala macam biasanya tidak atau jarang untuk rontok. Tetapi kalau misalnya di negara-negara yang 4 musim, terutama musim dingin ya, itu pohon-pohonnya akan melakukan hibernasi ya. Jadi daunnya rontok semua, jadi ketika musim semi dia baru akan mulai muncul daun-daunnya. Ya. Ini pohon-pohon ara Bapak Ibu, pohon ara itu gini Bapak Ibu ya, ini yang luar biasa ya. Pohon ara itu selain dia keluar daunnya, dia juga keluar yang namanya buah awal musim. Ya. Atau kalau misalnya bahasa Inggrisnya namanya breba, coba tolong disebutkan, ditampilkan. Breba atau kalau misalnya bahasa Arabnya itu taks Bapak Ibu ya. Jadi pohon ara ini luar biasa. Selain dia itu muncul ya, muncul daunnya pada musim semi, dia juga muncul yang namanya buah awal musim. Buah awal musim semi yang disebut breba. Jadi Yesus itu sebetulnya nggak salah. Kalau misalnya Yesus melihat pohon ara yang tumbuh daunnya, Yesus mengharapkan buah breba ini. Buah awal musim. Memang kualitas dari buah breba ini ya Bapak Ibu ya, buah awal musim ini memang tidak sebaik kalau misalnya buah ara pada musimnya ya. Jadi pohon ara itu kalau misalnya dia berbuah itu kurang lebih sekitar 3 bulan dari musim semi Bapak Ibu ya. 3 bulan dari musim semi. Tetapi buah breba ini juga biasanya dimakan ya, biasanya bisa dimakan ya. Walaupun kualitasnya tidak sebaik buah utamanya, tapi bisa dimakan Bapak Ibu. Oh, luar biasa ini. Saya baru tercelik Bapak Ibu ya. Yesus itu ternyata ya menginginkan buah breba yang walaupun kualitasnya itu lebih rendah daripada pada musimnya, buah ara pada musimnya, tetapi ini bisa dinikmati Bapak Ibu. Nah, cerita tentang buah ara ini Bapak Ibu ya, cerita tentang buah ara ini ternyata paralel kalau misalnya kita pelajari dengan ayat-ayat selanjutnya ya. Ayat 15, 16, 17 Bapak Ibu ya, kita akan lihat. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu, ternyata ya, pohon ara yang di ayat-ayat sebelumnya itu memiliki paralel ya, inline, selaras dengan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Pohon ara ya, ini dikutuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan buah breba, buah awal musim ya. Kalau misalnya pohon ara tidak menghasilkan buah breba, maka bisa dipastikan bahwa pohon ara ini kurang produktif, pohon ara ini tidak sehat ya. Pohon ara ini tidak menguntungkan. Karena apa? Karena tidak akan menghasilkan buah selama 1 tahun itu. Kita akan lihat ya, apa korelasinya dengan ayat 15-17 ini ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Bapak Ibu, ya, bait Allah itu terdiri dari 3 bagian ya, 3 bagian ya. Yang satu adalah halaman bait Allah, dan yang kedua adalah ruang kudus, yang ketiga adalah ruang maha kudus ya. Kita akan bahas di bait itu ya, di halaman bait Allah ya. Nah, halaman bait Allah ya, di Alkitab di sini ditulis bahwa banyak pedagang-pedagang, banyak penukar-penukar uang. Banyak pedagang merpati, di sini disebutkan merpati saja, tetapi sebetulnya saya percaya bahwa di sini selain merpati juga ada kambing, ada domba ya, ada sapi, ada lembu Bapak Ibu. Karena itu adalah binatang-binatang yang dipergunakan untuk beribadah ya, untuk korban sembelihan Bapak Ibu ya. Nah,
di halaman bait Allah ini ya, luar biasa ya. Tempat yang seharusnya digunakan untuk beribadah, digunakan untuk berjual beli. Tempat yang seharusnya untuk beribadah digunakan untuk berjual beli. Saya mikir gini ya, ini kebangetan ini, para imam ini kebangetan ya. Tempat yang harusnya beribadah digunakan untuk, itu saya percaya gini, lapak-lapaknya, tempatnya itu juga sewa ke para imam. Digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Halaman bait suci yang tempat orang untuk beribadah digunakan untuk kepentingan pribadi. Bapak Ibu, mari kita flashback dulu ya, sekilas kenapa harus ada penukar-penukar uang dan pedagang-pedagang ya. Jadi gini, zaman dulu bangsa Israel itu kalau misalnya mau mempersembahkan korban ya, karena populasinya sedikit, maka bisa langsung ya, karena misalnya ya ini kemah sucinya adalah di Taman Pasirian ya, dan orang-orang Israel itu semuanya ada di sekelilingnya, karena populasinya masih sedikit ya, Jadi orang bawa sapi sehat sampai ke bait suci sehat tetap ya. Tetapi makin lama populasinya makin banyak. Tempat yang dulunya dekat menjadi jauh ya. Dan ini tidak memungkinkan orang untuk membawa sapi ke bait suci. Kenapa? Karena jauh tempatnya. Sapi yang dulunya gemuk ya, sapi yang sehat, perjalanan 3 hari, 7 hari, 4 hari ada ke seleo ya, kakinya timpang, itu tidak layak. Jadi memang pedagang-pedagang di bait suci ini diperlukan. Kenapa? Untuk memperlancar ibadah. Untuk memperlancar ibadah, untuk mempermudah ibadah sebetulnya. Konsep awalnya adalah untuk mempermudah ibadah ya. Tetapi ya, konsep awal yang luar biasa yang bagus ini tiba-tiba bergeser ya. Ada orang Israel bawa persembahan ya. Bawa kambing ya. Oleh imam ngomong gini, "Oh, sebentar saya cek dulu ya." Ternyata kambingnya mungkin ya, oh ini kukunya patah, maka harus beli baru ya. Imam ngomong gini, "Pak, ini enggak layak Pak kambingnya Pak, maka harus tukar Pak ke lapak sebelah sana Pak." Oh iya, tukar tambah, ditukar. Ya. Ada lagi orang bawa merpati ya, "Pak, ini saya mau mempersembahkan merpati. Ini merpati saya nggak punya uang, saya udah rawat baik-baik dari kecil ya, dari telur sekarang udah tambun ya. Saya mau mempersembahkan untuk Tuhan. Pak, sebentar saya cek dulu ya merpatinya ya." Dicek Bapak Ibu ya. Oh, nggak bisa ini, nggak layak merpatinya. Kenapa? Sayapnya panjang sebelah misalnya. "Pak, tukar ke sebelah sana Pak ya, di sana nanti saya kasih coret-coretan ya, Bapak ke sana ya." Tukar Pak, tukar tambah merpatinya. Konsep yang harusnya awalnya mempermudah ibadah menjadi untuk mengeruk keuntungan pribadi Bapak Ibu. Ini sama dengan pohon ara tadi Bapak Ibu. Pohon ara ini ya, dia mengambil nutrisi, dia mengambil vitamin-vitamin unsur hara dari tanah, tapi dia nggak pernah berbuah. Dia mengambil untuk dirinya sendiri, dia hanya berdaun aja. Dia nggak pernah berbuah Bapak Ibu. Uang ya, konsep uang di dalam Alkitab itu harusnya memperlancar ibadah, bukan untuk mempersulit ibadah Bapak Ibu. Misalnya seperti ini ya, kamera kita sudah nggak support nih, kamera sudah ngeblur, bayangan kurang bagus ya. Kalau ada uang beli yang baru, Tuhan senang kayak gitu. Kenapa? Karena konsep uang ya itu digunakan untuk memperlancar ibadah, untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Uang tidak boleh digunakan untuk mempersulit ibadah kita, karena itu menyalahi kodratnya. "Pak, saya mau beli baju Pak, saya ini pelayanan, saya mau beli baju Pak." Beli, Tuhan senang. Kita menggunakan uang kita untuk pelayanan, Tuhan senang. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu. "Pak, saya ini mau lihat streaming, ya, kuotanya kurang terus, saya berdoa supaya saya dapat uang untuk beli kuota." Tuhan senang seperti itu. Uang harusnya digunakan untuk memperlancar ibadah, konsep awalnya. Uang harus digunakan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Saya percaya Bapak Ibu ya, kenapa Yesus marah? Karena imam-imam ini mempersulit orang-orang untuk mengeruk keuntungan pribadi. Saya percaya, saya juga pedagang Bapak Ibu ya, saya pedagang ya.
Kalau hari Minggu itu biasanya ya lumayan ramai karena banyak toko-toko yang tutup ya. Tetapi seperti ini, pekerjaan tidak boleh mempersulit ibadah kita. Hal-hal uang tidak boleh mempersulit ibadah kita. Karena konsep awalnya seperti itu. Nah, penukar-penukar uang dan pedagang-pedagang merpati ini, konsepnya bergeser Bapak Ibu, konsepnya bergeser. Ya. Mereka menjadi cinta uang. Ya. Digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Makanya Bapak Ibu ya, pohon ara ini kan gini, dikutuk ya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu, hal yang sama pun sebetulnya terjadi pada Bait Allah ini. Bait Allah ini tahun 70 Masehi hancur Bapak Ibu, oleh Jenderal Titus sampai sekarang nggak ada. Kenapa? Karena Bait Allah ini konsep masalah uangnya salah Bapak Ibu. Jangan-jangan kita tidak berbuah itu karena konsep masalah uang itu salah. Konsep masalah uang ini salah. Saya percaya ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya konsep kita mengenai uang ini benar, kita bisa diberkati. Kenapa? Karena habitat uang ya, habitat ini ya Bapak Ibu. Saya ngomong habitat ya. Habitat uang itu bait suci. Ya, habitat uang itu bait suci, bukan yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu pelajari sejarah-sejarah ya, bangsa Israel kalau berperang, itu yang dikepung bait sucinya. Harusnya kan kota militernya. Kalau misalnya Jepang, yang dibom Hiroshima, Nagasaki. Kalau Israel, kalau misalnya dikepung, berperang, itu yang dikepung adalah bait sucinya. Kenapa? Karena di situ sumber kekayaan Bapak Ibu. Karena habitat uang itu ada di bait suci. Saya percaya ya, kalau misalnya kita mengerti konsep ini Bapak Ibu ya, bahwa kita harus berbuah, harus memberi manfaat ya bagi orang ya. Konsep yang benar tentang uang, saya percaya ya, hidup kita berbuah Bapak Ibu ya. Mari saya undang pemain musik. Pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu ya, satu ya, kita harus bisa berbuah Bapak Ibu. Pohon ara dikutuk karena dia tidak berbuah. Walaupun buahnya buah breba, buah awal musim, buah yang kualitasnya sedikit lebih rendah, tapi Tuhan tetap mencari itu Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua, ya. Uang tidak boleh menghambat kita untuk pergi ke gereja untuk pelayanan, tetapi uang harus kita gunakan untuk memperlancar ibadah kita. Itu konsep awalnya Bapak Ibu. Ya. Mari. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam Cari bukti kebesaran. Yes God, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes God, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes God, Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarkan kami terus tinggal di dalam Engkau, dan karena kami percaya di dalam Engkau kami pasti berbuah dengan lebat. Bapak, Engkau menanti buah, biarkan sungguh-sungguh kehidupan ini boleh berbuah-buah, sehingga kehidupan ini boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Dan ini juga boleh mempermuliakan nama-Mu. Biarkan sungguh-sungguh firman ini akan berkarya dalam kehidupan kami. Biarkan kehidupan kami semakin hari boleh semakin menghasilkan buah yang tetap, buah yang lebat di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersedia untuk dibersihkan. Kami bersedia untuk dipotong bagian-bagian di dalam kehidupan kami, supaya lebih banyak kami menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk isi hati-Mu pada malam hari ini. Dan kami percaya oleh pertolongan Roh-Mu, kehidupan kami secara pribadi, gereja-Mu di tempat ini, kami akan terus berbuah bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami percaya juga kepada janji-Mu ya Bapa. Orang-orang yang mau taat kepada Engkau, Engkau akan memberkati kehidupan kami. Kami rindu malam hari ini, kami menerima berkat firman-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.